Baik, jurnal yang dipilih oleh kelompok 6 berjudul Maximize Output Power Design of Switch Mode Power Amplifier with Thevenin. Amplifier merupakan sebuah pengeras suara yang sebenarnya tanpa kita sadari berada di sekitar kita loh. Contohnya pada televisi, pada smartphone, pada radio, dan masih banyak lagi. Nah, pada jurnal ini kami cukup tertarik di mana peneliti berusaha untuk memaksimalkan output amplifier dengan menggunakan metode Thevenin. Dan selanjutnya teman-teman, para penerus bangsa yang sangat berbahagia, sentosa, dan selamanya. Sebelum kita lanjut nih ke materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kalau kita memahami dulu nih dasar-dasar teori yang akan kita perlukan dalam memahami isi jurnal ini. Karena apa sih? Karena kalau kita belum punya pandangan dasar yang sangat kuat dan sangat luas, maka kita itu sulit sekali dalam memahami isi dari sebuah jurnal ini. Nah, sekarang saya tunjukkan nih landasan-landasan teori yang perlu kita pahami untuk mengetahui isi dari sebuah jurnal ini. Cekidot. Landasan teori. Yang pertama tentunya adalah teorema Thevenin. Teorema Thevenin pasti tidak asing bagi kalian semua, terutama para mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan teknik, khususnya teknik elektro. Teorema Thevenin adalah metode analisis yang digunakan untuk mengubah rangkaian kompleks sehingga berubah menjadi hanya dari satu sumber tegangan yang dihubung serikan dengan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Jadi gini teman-teman, rangkaian linear ini akan diubah ke dalam bentuk V Theveninnya dan R Thevenin. Dan yang ini, beban ini nilainya akan tetap dari rangkaian pertama dan rangkaian kedua itu akan tetap. Dan inilah hasil dari rangkaian Thevenin. Impedansi Thevenin. Oh ya guys, lupa nih, di jurnal ini kan akan sering mendengar istilah tentang impedansi Thevenin. Nah, apa sih impedansi Thevenin itu? Impedansi Thevenin adalah hambatan yang diukur atau yang dihitung dengan mematikan atau menonaktifkan semua sumber bebas pada rangkaiannya. V atau tegangan itu akan diubah menjadi hubung singkat, dan I atau arus itu akan diubah menjadi open. Nah, dengan menyederhanakan rangkaian itu, kita akan menemukan nilai dari sebuah impedansi Thevenin itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan impedansi Thevenin. Nah, kalian sudah paham nih tentang materi teorema Thevenin. Nah, selanjutnya kita menuju ke part kedua, yaitu ke amplifier. Kenapa kita memahami amplifier? Karena di jurnal ini kita akan membahas tentang amplifier kelas E. Sebelum kita masuk ke amplifier kelas E, maka kita wajib dulu nih guys memahami tentang amplifier. Amplifier adalah rangkaian elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya. Nah, amplifier ini memiliki kelas-kelas penguat daya. Kelas-kelas itu adalah simbol huruf yang diterapkan pada berbagai jenis penguat daya. Semisalnya ya, kelas A, kelas B, dan sebagainya. Termasuk kelas E juga. Nah, kelas itulah yang akan memberikan kita indikasi yang sangat luas dari karakteristik dan kinerja amplifier. Amplifier kelas E. Nah, pada amplifier kelas E ini, amplifier ini digunakan sebagai penguat daya switching yang disetel dengan sangat efisien. Sirkuit ini memperoleh efisiensinya yang tinggi dengan hanya mengoperasikan elemen saklar pada titik arus 0 atau tegangan 0. Maksudnya kayak gini guys, seperti kita memainkan saklar. Nah, itu kan ada perpindahan saklar dari aktif ke non-aktif dan non-aktif ke aktif. Nah, hal itulah yang akan dapat meminimalisir daya yang akan terbuang
pada saklar. Nah guys, pada materi amplifier tadi yang saya jelaskan tadi, kalian mendengar nggak kata switching? Pasti kalian mendengarkan kalau kalian betul-betul mendengarkan saya. Nah guys, switching yang saya maksud itu adalah switching mode amplifier. Seperti yang saya jelaskan tadi, switching mode amplifier ini menggunakan transistor yang seperti saklar on off. Jadi saat tertutup, arus AC akan mengalir ke saklar, dan sebaliknya jika terbuka akan membuat arus mengalir ke beban yang dapat menimbulkan tegangan. Idealnya sih gini guys, ini itu menghasilkan bentuk gelombang tegangan yang sangat membentuk kayak berbentuk persegi atau hampir tidak ada tumpang tindih. Jadi sangat sedikit nih daya panas yang akan hilang pada saklar tersebut. Nah, itulah beberapa landasan-landasan teori yang dapat membantu kita untuk memahami dan menjelaskan tentang review jurnal kali ini. Nah, jurnal ini itu ditulis oleh Pratip Manasumakic dan Kartoik Bakasiri. Nah, saya di sini akan menjelaskan pendahuluan dari jurnal ini. Seperti yang dijelaskan oleh Farid, ada beberapa power amplifier yang terdiri dari beberapa kelas seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan output yang maksimum, peneliti telah meneliti dan melakukan beberapa simulasi untuk mendapatkan hasil yang paling cocok. Nah, kelas A ini menghasilkan efisiensi yang rendah. Untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik, digunakanlah amplifier switch mode yang mana ini terdapat pada power amplifier kelas E. Lalu, kenapa sih kita menggunakan power amplifier kelas E? Ini disebabkan power amplifier kelas E menggunakan penyetelan fundamental dan filter harmonik. Penyetelan frekuensi fundamental diimplementasikan oleh output jaringan yang cocok dengan impedansi transistor. Dengan menyetelnya, maka kita akan mendapatkan gain yang lebih baik di outputnya. Dalam power amplifier kelas E atau switch mode ini, output sinyal yang berada di output terminal terdiri dari banyak sinyal harmonik. Namun, output impedansilah yang paling penting di sini, yang berada di frekuensi fundamental, karena dibutuhkan untuk memaksimalkan daya si output. Oleh karena itu, jurnal ini akan membahas bagaimana kita mengatur impedansi transistor agar kita dapat mendapatkan daya keluaran yang maksimal, yang pastinya dengan menggunakan metode Thevenin. Apa hubungannya sama Thevenin? Nah, pertama teman-teman, karena sebuah transistor beroperasi dalam mode on dan off, maka terbentuklah sebuah sinyal harmonik. Nah, pada amplifier kelas E ini diperlukan pencocokan impedansi pada port output dengan frekuensi dasar. Nah, dalam mengukurnya dengan cara konvensional teman-teman, biasanya harus dilakukan pemutusan port input dengan port beban. Dan juga tidak boleh ada sinyal yang mengalir ke port input transistor. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat rangkaiannya. Daya yang masuk pada rangkaian ini sebesar 9 dBm. Dan juga diketahui nilai-nilai dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, di situ terlihat ada dua induktor, yaitu L1 dan L2. Nah, nilai dari L1 dan L2 ini sama. Nilainya sebesar 22 nanohenry. Lalu bisa kita lihat juga di sana ada sebuah kapasitor. Di situ diberi tanda yang beda antara CC dan CN. Nah, untuk nilai yang bertanda CC itu sebesar 33 picofarad. Sedangkan untuk yang bertanda CN sebesar 0,1 picofarad. Lalu di atas di situ juga ada VDD dan VGG. Nah, nilai dari VDD dan VGG itu sebesar 4,5 volt. Sedangkan untuk nilai yang VGG itu sebesar 0,2 volt. Nah, agar hal tersebut bisa dilakukan untuk mengukur impedansi pada per output, maka digunakanlah metode Thevenin. Thevenin berguna untuk mengatur impedansi output sambil menjaga sinyal input. Nah, rangkaian ini dapat ditemukan dengan mencari rasio antara VOC dan IOC. Impedansi Thevenin dapat dirumuskan dengan cara
yaitu Z sama dengan VOC dibagi IOC, di mana VOC merupakan dapat dicari dengan men-open sirkuitnya tersebut pada bagian port outputnya, sedangkan untuk IOC-nya dapat dicari dengan short circuit. Nah, di bagian sebelah kanan di sini terlihat rangkaian yang sudah dilakukan short. Di situ terlihat bahwa pada port outputnya di situ tidak ada rangkaian komponen resistor tadi ya. Itu langsung dihubungkan ke ground, teman-teman. Jadi di situ nanti kita dapat hitung nilai dari IOC-nya. Sedangkan pada bagian kiri, teman-teman, di situ terlihat rangkaian yang sudah di open circuit. Di situ sebelah pada port outputnya di situ langsung diputus, jadi nggak terhubung dengan ground seperti pada di short circuit ini. Nah, setelah nanti dihitung pada seperti apa yang telah saudara Farid jelaskan, nanti ditemukan nilai dari VOC dan IOC. Nah, setelah itu baru kita bisa mengetahui nilai dari impedansi pada port output tersebut. Ya, sudah di penghujung video nih, tapi kurang afdol sih kalau kita tutup tanpa kesimpulan. Nah, saya tebak kalian sudah paham dan mengerti sehingga bisa menarik kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, izinkan saya untuk mencari kesimpulan dari kegunaan Thevenin dalam jurnal kali ini. Nah, pada jurnal kali ini, para peneliti menggunakan amplifier kelas E, itu impedansinya biasanya diukur dengan menggunakan koefisien relatif pada dua port luaran atau S22 di dua port S parameter pada frekuensi dasarnya. Namun, alasan pada para peneliti menggunakan metode Thevenin ini itu karena ketika menggunakan metode Thevenin ini mereka mendapatkan impedansi sekaligus dapat menjaga stabilitas dari sinyal input pada gerbangnya, di mana hal itu tidak bisa didapatkan ketika menggunakan metode biasanya atau S22 tersebut. Nah, ketika sudah menggunakan metode Thevenin ini digunakanlah dua rangkaian, yaitu open circuit dan short circuit. Lalu setelah mendapatkan impedansinya juga digunakan kecocokan input dan output nih, dimana menggunakan prinsip transfer daya maksimal, dimana resistansi beban harus sesuai dengan resistansi dari metode Thevenin ini, sehingga kita sudah mendapatkan resistansi dari metode Thevenin sehingga harus disesuaikan dengan resistansi bebannya. Lalu resistansi beban itu akan menghasilkan pertimbangan-pertimbangan lain untuk mendapatkan daya keluaran dari amplifier ini. Nah, selain juga dari pencocokan jaringan input dan output, diperlukan juga pertimbangan-pertimbangan lain untuk mengukur impedansinya, dikarenakan sebelumnya untuk mengukur impedansi menggunakan metode konvensional atau S22 dengan metode Thevenin diperoleh impedansi yang sangat-sangat jauh jaraknya, sehingga nilainya itu sangat berbeda dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lain untuk menetapkan impedansi dari nilai amplifier kelas ini, seperti beban optimal dan beban tarik, dan juga simulasi tata letak dan simulasi beban tarik. Setelah melalui beberapa simulasi, diperolehlah impedansi tetap dari hasil dengan metode Thevenin juga, yaitu hasilnya sebesar 20,529 plus J7,377 ohm. Itulah impedansi dari amplifier kelas ini, sehingga mendapatkan daya keluaran yaitu sebesar 24,33 dBm. Itu merupakan dBm 0,66 dBm lebih kecil dari metode yang diusulkan, sehingga hasil simulasi dari pengukuran yang diusulkan memiliki daya keluaran 87,3% dan 75% dari hasil simulasi beban tarik yang ideal. Maka dari itu, dalam jurnal kali ini metode Thevenin ini digunakan untuk menjadi penghitung dari impedansi nilai amplifier kelas E ini, teman-teman. Namun juga diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain seperti yang telah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan dari kegunaan Thevenin pada jurnal kali ini. Saya harap dari kalian semua bisa mengerti nih dan menangkap apa yang saya maksud dan apa yang saya ingin sampaikan, begitu. Mungkin dari kami kelompok 6 hanya segitu saja yang bisa kami sampaikan dan kami paparkan mengenai review jurnal pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kurang-kurang informasi maupun kesalahan-kesalahan kata. Perhatiannya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai jumpa.